Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi membahas soal seleksi akademik PPG IPA SMP tahun 2023. Kali ini kita akan membahas indikator 37 dan 38 rangkaian listrik dan kemagnetan pada makhluk hidup. Bagi Bapak Ibu yang baru bertemu dengan channel ini, sebenarnya kita juga sudah membahas indikator dari 11 sampai dengan 17. Silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Indikator 37. Diberikan diagram rangkaian campuran, yaitu ada seri dan paralel. Peserta dapat menentukan nilai besaran tertentu pada rangkaian itu. Jadi ini adalah gambar rangkaiannya. Ini ada 8 ohm, kemudian ini 6 ohm, ada 3 ohm, kemudian pada baterainya ada 10 volt. Beda potensial listrik titik A, B. Jadi yang dicari adalah V untuk titik A dan B. A 4, B 2, C 6,67, D 8, E 5. Jadi caranya adalah kita cari dulu hambatan totalnya. Untuk yang ini karena dia paralel, maka 1 per RP sama dengan 1/6 tambah 1/3. Samakan penyebut, dapat 3 per 6. Maka RP-nya 6 per 3, dapatlah 2. Lalu di sini karena ada rangkaian seri, maka R totalnya itu adalah 8 R1 tambah R2. Berarti 8 tambah R yang tadi, 10. Lalu V itu sama dengan I kali R, atau I sama dengan V per R. V-nya di sini 10. 10 bagi 10 sama dengan 1. Lalu berapa V yang melewati R1 atau RAB ini? Berarti V sama dengan I kali RAB. I-nya tadi dapat oleh kita 1, RAB itu 8. 1 kali 8 yaitu 8 volt. Soal kedua. Di sini ada rangkaian jika diketahui R1 6, kemudian R2 2, R3 6, dan E atau beda potensialnya 10 volt, maka besar kuat arus yang melalui R2 adalah, jadi yang ditanya adalah yang ini. Jadi pada rangkaian listrik kita dapat mengubah posisi hambatan tanpa mengubah persambungannya dengan memindahkan R1 itu ke bawah. Jadi ini kita pindahkan ke bawah, jadi jelas nanti rangkaiannya. Jadi rangkaiannya itu berubah, ini menjadi seri, kemudian antara R1 dengan dengan R3 ini menjadi paralel. Lalu kita carilah R pengganti untuk paralel, 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R3, 1/6 tambah dengan 1/6, yaitu 2 per 6. 2 per 6, maka RP-nya sama dengan 6 dibagi 2, dapatlah 3. Lalu berapa R total? R totalnya itu adalah R2 yang ini, ditambah dengan R paralel yang sudah kita cari tadi, yaitu 2 tambah 3, dapat 5. Kuat arus total, I sama dengan V per R. E-nya itu adalah 0. Maaf, 10 per 5. Jadi ini salah, 10 per 5, dapat 2. Kuat arus yang melalui cabang paralel berarti I1 sama dengan I kali dengan R3 per R1 tambah R3 sama dengan 2, 6 per 12. Maka dapatlah 1 ampere. 2 kali 6 per 12, dapatlah 1 ampere. Soal selanjutnya. 3 lampu identik dirangkai dengan saklar dan baterai seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Apa yang terjadi pada nyala lampu A dan B ketika saklar tertutup? Jadi di sini ada rangkaian lampu yang dirangkai secara paralel, kemudian di luarnya seri. Maka yang akan terjadi ketika saklar ini ditutup, lampu A ini akan menjadi lebih terang dan B ini akan meredup. Soal senada, 3 lampu identik dirangkai dengan saklar dan baterai seperti ditunjukkan pada gambar. Apa yang terjadi pada nyala lampu B dan C ketika saklar tertutup? Sama dengan yang tadi, yang B ini akan meredup dan C ini akan menjadi lebih terang. Ini juga masih sama, 3 lampu identik dirangkai dengan saklar dan baterai seperti ditunjukkan pada gambar. Apa yang terjadi pada nyala lampu A dan C? Jadi yang A ini lebih redup dan C ini lebih terang.
Selanjutnya masih sama, 3 lampu identik A, B, dan C dirangkai dan digabungkan dengan baterai seperti ditunjukkan pada gambar. Bagaimana nyala lampu A dan C? A lebih terang dan C-nya meredup. Kemudian di sini ada soal yang menghitung tarif listrik per bulan. Di sini di sebuah ruang kelas menggunakan berbagai peralatan listrik dengan rincian sebagai berikut. 4 lampu dayanya 20 digunakan 3 jam, AC 450 digunakan 6 jam, LCD 100 watt digunakan 6 jam, komputer 350 watt digunakan 6 jam. Jika tarif listrik per bulan 385 dan listrik digunakan dari hari Senin sampai Sabtu, maka biaya listrik yang harus dibayarkan untuk kelas tersebut adalah asumsi 1 bulan itu 30 hari. Kita lihat. Berarti kita cari dulu untuk masing-masing alat lampu karena 4 buah kali dayanya 20 kali 3 jam 240. AC 1 buah kali 450 kali 6 2700. LCD cuma 1 kali 100 kali 6 600. Kemudian komputer 1 kali 350 kali 6 2100. Jumlahkan semuanya 5640. Jadi tadi katanya kan hanya dihidupkan dari Senin sampai Sabtu, berarti hanya 5 hari. Dalam 1 bulan berarti 25 hari. Dapat 141.000 per 1000, dapat 141. Diubah ke kilowatt. Kemudian harga per kilowattnya 385, dapat 54.285. Di option ini tidak ada pilihannya. Cuman kalau seandainya diratakan 30 hari, baru dapat hasilnya yaitu 65.142. Jawabannya tadi adalah A. Kemudian ada ini soal selanjutnya, bisa Bapak Ibu cari nanti jawabannya dan silakan dijawab di kolom komentar. 3 buah lampu identik dihubungkan dengan sebuah baterai seperti terlihat pada gambar. Arah panah menunjukkan aliran arus listrik. Pernyataan berikut yang benar adalah arus pada lampu 1 lebih besar daripada lampu 3. Kemudian arus pada lampu 3 sama dengan arus pada baterai. Arus pada lampu 2 sama dengan arus pada lampu 3, arus pada lampu 2 sama dengan arus pada lampu 1, arus pada lampu 1 lebih besar daripada arus pada lampu 2. Indikator 38. Peserta dapat menjelaskan penerapan konsep induksi elektromagnetik atau medan magnet pada navigasi hewan saat migrasi atau kehidupan sehari-hari. Contoh, burung menggunakan medan magnet bumi sebagai navigasi saat migrasi karena memiliki kriptokrom pada matanya yang molekul-molekulnya menghasilkan elektron bebas jika terangsang oleh cahaya. Elektron molekul tersebut terpengaruh oleh medan magnet bumi yang menyebabkan burung mendapat informasi tentang arah. Apakah burung akan memiliki kemampuan navigasi yang sama seperti siang hari jika melakukan migrasi pada malam hari? Jawabannya adalah C. Kemampuan navigasi burung pada malam hari lebih rendah daripada siang hari. Penjelasannya, medan magnet bumi menyebabkan elektron bergoyang. Reaksi kimiawi untuk merespon goyangannya elektron tersebut membuat burung dapat melihat medan magnet dalam bentuk warna-warni. Peter Hort dari Universitas Oxford dapat mengatur konsentrasi radikal bebas sesuai dengan medan magnet yang dipaparkan. Ia berpendapat kriptokrom pada burung diduga diaktifkan cahaya biru yang muncul saat senja dan mulai bekerja dengan mekanisme pelepasan radikal bebas untuk melihat medan magnet bumi. Ini menunjukkan bahwa burung melakukan navigasi pada siang hari, seperti elang yang memilih migrasi pada senja hari dan menghindari migrasi pada malam hari. Jadi jawabannya adalah C. Kemampuan navigasi burung pada malam hari lebih rendah dari siang hari. Soal selanjutnya, perhatikan gambar dinamo listrik berikut. Jadi ini ada dinamo. Jawabannya ini adalah perubahan medan magnet yang menembus permukaan kumparan yang bergerak akan menghasilkan arus listrik di dalam kumparan tersebut. Soal selanjutnya, perhatikan gambar motor listrik berikut. Kumparan pada motor listrik berputar karena motor listrik ini berputar karena gaya magnet bekerja pada kumparan yang berarus listrik. Perhatikan gambar bal listrik berikut.
Jika saklar ditutup, maka arus listrik akan mengalir pada kumparan. Jika saklar dibuka, maka arus listrik tidak akan mengalir pada kumparan. Sehingga inti kumparan, jadi ini adalah saklarnya. Jadi inti kumparan ini tidak akan bersifat magnet kalau seandainya saklarnya ini dibuka. Perhatikan gambar berlistrik dan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Inti kumparan menjadi tidak bersifat magnet sehingga tangkai pemukul kembali menempel di pemutus kontak. Jadi pernyataan yang menjelaskan prinsip kerja berlistrik ketika saklar ditutup urutannya adalah 3, 4, 2, 1. Pertama, arus listrik mengalir melalui kumparan menyebabkan inti kumparan menjadi bersifat magnet. Lalu, nomor 4, tangkai pemukul tertarik ke inti kumparan sambil ujungnya memukul logam daring atau bel. Kemudian yang 2, pemutus kontak terpisah dengan tangkai pemukul sehingga arus listrik tidak mengalir di kumparan. 1. Inti kumparan menjadi tidak bersifat magnet sehingga tangkai pemukul kembali menempel di pemutus kontak. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar terkait trafo. Trafo terdiri atas 2 kumparan primer dan 1 kumparan sekunder. Jadi ini salah karena trafo itu terdiri atas 1 kumparan primer dan 1 kumparan sekunder. Trafo selalu digunakan untuk mengubah tegangan AC. Ini benar. Pada kumparan sekunder sebuah trafo, semakin banyak jumlah lilitannya, semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Ini salah. Kemudian trafo tidak ideal memiliki efisiensi kurang dari 100. Ini benar. Karena trafo ideal itu efisiensinya adalah sama dengan 100. Kalau yang tidak idealnya tentu kurang dari 100. Jawabannya adalah 2 dengan 4. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus pre-tes tahun ini dan bisa ikut PPG tahun ini juga. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.